Minggu 8 Januari 2023 merupakan hari raya penampakan Tuhan dan sekaligus hari anak misioner sedunia. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Beberapa waktu yang lalu, aku mengunjungi desa kelahiranku dan merayakan Natal di stasi masa kecilku. Perjalanan Bogor-Pemalang melalui jalan tol. Terasa sangat lama karena kondisi padat merayap, tidak seperti hari biasa. Teringat padaku masa sebelum ada jalan tol. Setiap menjelang selawat dan 7 hari sesudah Lebaran, Jalan Pantura Jawa macet karena begitu padat jalanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang jalan. Aku teringat masa-masa itu, aku harus mencari jalan alternatif untuk sampai ke tempat tujuan. Tidak mudah juga karena semua orang pada waktu itu pun berpikir yang sama. Selain itu, kemacetan membuat kendaraan tidak dapat bergerak sehingga tidak memungkinkan untuk mencari jalan alternatif. Kenangan itu senantiasa menyadarkan diriku akan kenyataan hidup yang seringkali menemui kemacetan dan harus mencari jalan alternatif. Pada situasi-situasi tertentu yang dapat diprediksi, aku harus bersiap diri mencari dan menemukan jalan alternatif. Gambarannya jelas, seperti masa Lebaran, aku pun harus berhadapan dengan kemacetan berbagai usaha dan dituntut mencari jalan alternatif. Peristiwa yang diceritakan Matius, aku rasa menunjukkan kemacetan atau kebuntuan 3 orang Majus. Mereka baru saja menemukan apa yang mereka cari dan harus segera kembali. Namun situasi tidaklah seperti yang diprediksi. Ada ancaman nyata terhadap keberadaan yang dijumpai mereka.
karena mereka telah berjanji kepada Herodes untuk menceritakan keberadaan bayi yang baru dilahirkan dan sebagaimana diramalkan para nabi. Aku yakin bahwa ketika orang Majus itu menemui kemacetan dan kebuntuan dalam perjalanan pulang mereka, diceritakan Matius, mereka diingatkan dalam mimpi agar tidak menemui kembali Herodes. Akhirnya mereka pulang melalui jalan lain. Situasi kongres seringkali menempatkan orang pada dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi yang berat. Di satu sisi, orang menghendaki kebersamaan dengan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya. Di sisi lain, orang dihadapkan pada jalan yang justru membelokkan kehendaknya itu. Dalam pencariannya sebagaimana bimbingan bintang, ketika orang maju sampai di kota Yerusalem, kesana kemari mereka mencari tahu di manakah bayi yang baru dilahirkan yang mereka cari. Bayi itu adalah raja orang Yahudi. Mereka mau menghadap dan menyembahnya. Dari mulut ke mulut dapat diandaikan bahwa pencarian ketiga orang Majus itu tersebar ke seluruh kota dan sampai di telinga Herodes yang notabene merupakan raja orang Yahudi. Tentu diandaikan bahwa Herodes mendapati tantangan terhadap tahtanya. Bukankah dirinya seorang raja Yahudi? Mengapa diberitakan ada orang-orang yang mencari bayi yang baru dilahirkan dan merupakan raja orang Yahudi? Secara singkat dapat ditemukan bahwa ada kepentingan yang sama antara ketiga orang Majus dan Herodes. Mereka sama-sama menghendaki ditemukannya bayi yang baru dilahirkan dan konon merupakan raja orang Yahudi. Bahwa antara keduanya berbeda tujuan akhirnya dapat kita andaikan. Herodes mau menyingkirkan bayi itu karena mengancam kedudukannya sebagai raja, sementara ketiga orang Majus memang sungguh mau menyembahnya. Setelah mendengarkan ramalan para nabi, akhirnya Herodes dan ketiga orang Majus menemukan posisi bayi yang dikatakan sebagai orang Yahudi itu. Herodes tentulah berpikir bahwa ketiga orang Majus itu dapat dimanfaatkan untuk memperoleh posisi pasti dari bayi itu. Tentu dapat diandaikan bahwa Herodes akan membunuh bayi itu setelah ketiga orang Majus itu kembali kepadanya dan memastikan keberadaan bayi itu. Tipu muslihat Herodes tentulah tidak diketahui oleh ketiga orang Majus itu. Mereka tetap percaya kepada Herodes sehingga akan kembali untuk memberitahukan keberadaan bayi yang dikatakan raja orang Yahudi kepada Herodes. Setelah mendapati bayi itu dan melakukan apa yang sudah direncanakan, ketiga orang Majus itu pun hendak menemui Herodes terlebih dahulu sebelum kembali ke tempat asal mereka. Diceritakan Matius bahwa ketika orang Majus itu diingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes. Oleh karena itu, mereka mencari jalan lain untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Ini menarik perhatianku. Ketika orang Majus sungguh dibimbing oleh Allah, dalam kerinduannya yang mendalam akan Allah, mereka memperoleh petunjuk, mengikuti petunjuk itu dan mendapatkan pendampingan dari Allah sendiri. Mereka dihantar oleh Allah untuk datang kepadanya, sekaligus kembali juga dihantar oleh Allah. Ketika orang Majus itu aku renungkan sebagai umat manusia dari segala bangsa. Kerinduan akan Allah tidak semata dimiliki oleh suatu suku bangsa tertentu. Seluruh umat manusia mendamba dapat berjumpa, bersatu dan sujud menyembah Allah. Kerinduan akan Allah ini kiranya merupakan anugerah ilahi yang melekat sejak awal mula
dalam hidup manusiawi. Keinginan untuk terus maju menjadi fenomena yang menarik perhatianku. Ini merupakan kecenderungan dasariah yang dimiliki setiap insan. Orang tentu tidak merasa cukup dengan gaji 3 juta rupiah. Orang mengendaki gaji lebih besar agar dapat membeli segala kebutuhan, tidak hanya kebutuhan primer, tetapi juga sekunder seperti rekreasi dan barang-barang branded. Aku pikir masyarakat pun memiliki kecenderungan untuk maju. Jalan yang becek di waktu hujan mulai diaspal, penerangan jalan di mana-mana. Kendaraan semakin banyak berseliweran di jalanan. Relasi antar pribadi dan antar kelompok pun makin kompleks. Kesadaran akan kebersamaan seluruh umat manusia pun semakin berkembang. Tidak ada suatu peristiwa di suatu tempat tidak berakibat pada daerah lain yang jauh jaraknya. Pengaruh global sungguh telah disadari. Keberadaan bintang yang menuntun ketika Majus dari timur itu menarik perhatianku. Bintang itu bagaikan Allah sendiri yang menuntun umat manusia untuk datang mengunjunginya, sujud dan mempersembahkan yang terbaik baginya. Perjalanan ketika orang Majus bagaikan perjalanan umat manusia yang senantiasa maju. Bintang itu mempesona ketika orang Majus bagaikan keterpesonaan umat manusia terhadap Allah. Kesempurnaan ilahi membimbing umat manusia untuk masuk ke dalam kehidupan ilahi. Keterpesonaan akan keilahian seharusnya membawa pada kesadaran sempurna akan kemanusiaan. Penampakan ilahi pada peristiwa yang diceritakan Matius sungguh menyatakan bagaimana umat manusia mengalami keilahian dalam keterbatasan manusiawinya. Semakin manusiawi seseorang akan menemukan bahwa dirinya akan semakin ilahi. Sebab dalam dirinya sendiri, orang tidak dapat mengingkari keberadaan kesempurnaan. Selalu ada jalan merupakan refleksi atau permenunganku yang terakhir. Peringatan dalam mimpi ketika orang Majus menegaskan keyakinan dan perjalanan hidupku selama ini. Allah tidak membiarkan umatnya ada dalam kebuntuan hidup. Ia selalu memberikan jalan alternatif. Ia selalu memberikan solusi bagi semua persoalan hidup manusiawi. Peringatan dalam mimpi menunjukkan padaku suatu tindakan ilahi pada ketika orang Majus itu. Tindakan itu tidak semata menyelamatkan bayi yang baru lahir beserta kedua orang tuanya, tetapi sekaligus juga ketiga orang Majus itu. Ini suatu bentuk tindakan ilahi. Orang beriman tentu tidak mempersempit tindakan ilahi dalam satu bentuk ini, sehingga mudah jatuh pada irasionalitas. Orang beriman menangkap dan memahami tindakan ilahi dalam realitas hidup harian. Memang pada akhirnya orang memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu pilihan. Namun demikian, bagiku penting menyadari bahwa dalam kesadaran sesederhana sekalipun, orang beriman senantiasa dibimbing oleh Allah. Oleh karena itu, tiada keputusasaan pada diri orang beriman. Orang beriman memiliki Allah sebagai sumber pengharapan. Dalam keterpurukan hidup, Allah senantiasa hadir bukan sekadar memberikan penghiburan, tetapi sekaligus kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dalam kebersamaan hidup, Allah berkarya bagi orang beriman. Seringkali tindakan ilahi tanpa disadari. Tidak jarang pula tanpa disangka-sangka pencerahan diterima orang beriman.
Melalui jalan lain, inilah yang kumaksudkan dengan jalan alternatif dari kebuntuan hidup yang tidak jarang ditemui oleh orang beriman. Melalui jalan lain ditunjukkan oleh Allah melalui tidak hanya mimpi, tapi banyak cara yang ditempuh oleh Allah. Melalui jalan lain pun seharusnya mau dan berani ditempuh oleh orang beriman. Meski sering tidak menampakkan rasionalitas dan tidak logis, melalui jalan lain ditempuh demi keselamatan diri dan sesama. Berkat Tuhan selalu menyertai. Amin.